Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah dan mulia untuk kita menuntut ilmu pada hari ini. Salawat beserta salam juga kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Syarifuddin SE selaku moderator utama yang akan memandu jalannya materi pada hari ini. Punten yang dari Kadispora sudah bergabung atau bagaimana? Bisa tolong dicek? Belum. Dan pada hari ini, materi yang pertama kita akan membahas secara lebih detail mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dalam menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia maju. Tema ini diangkat sesuai dengan referensi yang ada yang mungkin kita juga di sini merasakan betapa pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Narasumber yang akan menjelaskan atau memaparkan materi pada hari ini ialah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Asep Sukmana MSI yang saat ini kita sedang menunggu kedatangannya via Zoom meeting. Dan untuk selebihnya nanti pemaparan pemateri akan dipandu oleh moderator utama di sebelah saya ada Bapak Muhammad Syarifuddin SE. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi ini, pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama hadir di kampus STAI Ejat Mutakin ya, dalam rangka acara seminar mengenai Pancasila. Tak lupa sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Arif sebagai Kepala Bidang Kepemudaan sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan acara seminar ini. Kemudian juga saya ingin menyapa yang terhormat narasumber pada pagi hari ini berkaitan dengan materi, yakni yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Sukmana MSI ya. Bisa kami informasikan juga kepada peserta bahwa beliau adalah seorang atau ketua daripada Kepala Dinas ya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita walaupun nanti secara penyampaian materi secara Zoom ya, Zoom meeting.
Dan lupa kami mengucapkan terima kasih menyapa kepada seluruh jajaran panitia dan peserta seminar ini. Bagaimana, semangat ya? Insya Allah semangat ya. Jadi pada kesempatan seminar kali ini yang diadakan di STAI Ejat Muttaqin, temanya adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila ya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dalam menyiapkan SDM yang unggul menuju Indonesia yang lebih maju. Nah, tentunya tema seminar ini sangatlah penting bagi generasi muda, terutama dari kalangan yang pada saat ini hadir, yakni peserta dari generasi muda. Tapi sebelum saya mulai dengan paparan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Sukmana, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa tema-tema seperti ini, seminar-seminar seperti ini tentunya sangatlah baik ya, terutama untuk memotivasi generasi muda. Nah, untuk agar tercapainya pelaksanaan seminar ini dengan baik dan paripurna, tentunya kami harapkan juga dari peserta agar menyimak dan memperhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh narasumber ya, agar nantinya lebih aplikatif lagi karena kaitannya dengan aktualisasi ya, pengejawantahan mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya, baik. Sudah saya konfirmasi. Jadi untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kurang lebih 25 menit ya. Nanti selanjutnya akan ada sesi diskusi tanya jawab. Nanti peserta, rekan-rekan peserta dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Oke, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Baiklah, Bapak dan peserta seminar kali ini, untuk menyingkat waktu, kami langsung saja persilahkan kepada sambutan. Kami persilahkan kepada narasumber, yakni Bapak Dr. Andes Asep Sukmana, MSI, untuk menyampaikan materinya. Demikian, kami persilakan. Masih belum masuk rupanya ya. Ditunggu sebentar ya. Kita orang Sunda ya rata-rata di sini ya. Jadi saya itu waktu berkaitan dengan Pancasila itu suka terkenang dulu waktu sekolah di SMP ya. Kan kalau Pancasila dengan Garuda itu tidak bisa terpisah gitu ya. Biasanya kan dulu waktu di SMP itu
kita diharuskan menyanyikan lagu Garuda Pancasila gitu ya. Ada teman saya itu Pak Kabid, lidahnya itu Sunda banget gitu. Jadi menyebutkan Garuda itu nggak bisa. Jadi harus Galudra seperti itu ya. Jadi nyanyi lagu Garuda Pancasila jadi Galudra Pancasila seperti itu ya. Jadi nggak bisa nyebut Galudra seperti itu ya. Itu waktu kita SMP dulu ya. Jadi mungkin lidahnya itu lidah Sunda banget gitu. Jadi nyanyi lagu Garuda itu jadi Galudra seperti itu. Galudra Pancasila. Tidak bisa itu sekian beberapa menit, akhirnya udah gak jadi. Yang lain aja begitu Pak Kabid. Galudra Pancasila ya. Masih belum bisa nih. Oh ya. Ya, Pak Asep Sukmana sudah bisa ini? Halo? Ya, Bapak Kadis sudah bisa terhubung? Bagaimana Pak Asep? Pak Kadis?
Ya, halo Pak Kadis, bisa dimulai. Barangkali kalau bisa terhubung, sudah bisa langsung untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan aktualisasi Pancasila. Ya, alhamdulillah sudah bisa terhubung. Cuman barangkali suaranya kita sapa dulu Pak Ngersa narasumber. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asep, Pak Kadis. Nah, alhamdulillah. Sebelumnya kami dari jajaran kepanitiaan terima kasih, mengucapkan terima kasih Wilujeng Sumping kepada yang terhormat Bapak narasumber Bapak Asep Sukmana yang telah bisa menyempatkan waktu untuk mengisi atau menyampaikan materi berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini. Ya, terima kasih Pak Asep. Untuk selanjutnya meningkat waktu kami persilahkan saja kepada Bapak untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Mangga Pak. Jelas Pak? Halo? Halo. Kurang Suaranya jelas ya? Pak? Kurang keras volumenya. Halo? Cukup jelas ya? Suara jelas? Untuk peserta kedengaran? Ya. Jelas? Ya baik. Suaranya jelas nggak Pak? Jelas Pak, jelas. Oke ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa silaturahim walaupun dengan media virtual. Mohon maaf. Tadinya saya ingin hadir langsung, tapi karena ada tugas juga yang tidak bisa ditinggalkan, saya dari jarak jauh saja menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembangunan kepemudaan di Jawa Barat. Ini menurut saya juga sangat menarik Pak, kalau kita lihat substansinya ya. Jadi tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Ya. Kenapa ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik?
Karena bagaimanapun ya hari ini kita juga harus lebih memuliakan lagi, harus lebih mengingat lagi, harus lebih tahu lagi tentang nilai-nilai positif yang terkandung dalam Pancasila. Dulu mungkin zaman saya ya, zaman bapak-bapak sekalian yang era kolonial ya, yang namanya Pancasila itu kita sampai tahu ke butir-butirnya ya Pak ya. Ada yang namanya butir-butir Pancasila semua gitu ya. Ya nilai-nilai luhurnya kita juga sudah tahu lah ya. Kita ada gotong royong, tanggung jawab, kemudian juga saling menghargai antar kehidupan beragama dan lain-lain. Tapi ada hal penting yang menurut saya juga perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, terutama terkait dengan program-program pembangunan kepemudaan di Jawa Barat. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang program-program pembangunan kepemudaan di Jawa Barat, termasuk juga mungkin di kabupaten kota, ini juga bagian dari upaya kita untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Dilanjut saja mungkin ya dari ya bisa dilanjut lagi. Oke, ya ini nih. Ya, ini dulu ya. Oke, terima kasih nih. Ini penduduk Jawa Barat hari ini jumlahnya 48,27 juta jiwa. Nah, gitu. 12 jutanya ini adalah pemuda, Pak. Nah, bayangkan kalau pemuda Jawa Barat dikumpulkan ya. Kemudian pemuda Jawa Barat ini banyak sekali ide-ide kreatifnya, banyak sekali inovasinya, banyak hal-hal yang dilahirkan dari pemuda ini, hal-hal yang positif. Ya, bagaimanapun kalau misalkan ini muncul hal-hal yang positif ya dari generasi muda Jawa Barat. Nah, ini pasti Jawa Barat ini akan maju, Jawa Barat akan hebat seperti itu. Dilanjut dulu, dilanjut. Ini ada beberapa. Nah, ini lanjutan yang tadi ya. Maaf, sebelumnya. Screen yang sebelumnya. Ya yang ini. Nah, ini. Jadi jumlah penduduk Jawa Barat hari ini ada 12 juta jiwa atau sekitar 36% dari 48 juta. Kemudian 18,8% dari jumlah keseluruhan pemuda Jawa Barat. Artinya kalau kita bicara tentang kepemudaan ya, dalam konteks Jawa Barat ya ini kan jumlah pemuda juga paling banyak. Kemudian di Indonesia ini 18,8%. Artinya pemuda Jawa Barat ini paling banyak. Nah ini juga nomor 2-nya disampaikan bahwa jumlah pemuda Jawa Barat paling terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ada 600 organisasi komunitas pemuda atau jumlah organisasi komunitas kepemudaan yang ada di Jawa Barat. Belum lagi bonus demografi ya. Jadi kalau kita tahu ya mungkin adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, katanya Jawa Barat ini dilahirkan ketika Tuhan tersenyum. Jadi artinya bahwa kita ini banyak kelebihan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya ya. Baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya yang lainnya. Paling tidak bahwa ketika kita bicara tentang 1, 2, 3, 4 ini menunjukkan bahwa Jawa Barat ini lebih dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Tinggal bagaimana kita memanajenya. Gitu. Tinggal yang bagaimana kita menghadirkan kebaikan-kebaikan yang ada di pemuda Jawa Barat. Jadi kalau saya selalu ditanya oleh siapapun, oleh wartawan, oleh DPRD, oleh masyarakat juga, persoalan apa yang paling mendasar ketika kita bicara tentang kepemudaan di Jawa Barat? Menurut saya satu. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang kepemudaan di Jawa Barat, persoalannya adalah bagaimana kita bisa membangun citra positif yang ada di pemuda di Jawa Barat. Jadi artinya bahwa ketika kita bicara tentang pemuda hari ini dengan bonus-bonusnya dibanding dengan provinsi lain, ya, dengan kelebihan-kelebihannya dibanding dengan provinsi lain, artinya bahwa kita bagaimana sekarang tinggal memanage, tinggal mendorong, tinggal mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa pemuda-pemuda Jawa Barat ini hebat-hebat. Gitu. Banyak gagasan-gagasan, banyak ide-ide, banyak prestasi-prestasi dari pemuda Jawa Barat. Gitu. Dilanjut. Nah, menurut saya ini yang terpenting. Jadi program-program pembangunan kepemudaan yang ada di Jawa Barat dalam konteks kekinian. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang jumlah sumber daya, pemuda Jawa Barat ini lebih dibandingkan provinsi-provinsi lain.
Nah, kemudian tadi juga saya sampaikan, yang penting sekarang kita bagaimana memanage, bagaimana kita memberikan ruang kepada pemuda-pemuda Jawa Barat agar mereka ini bisa lebih hebat dibanding dengan sebelumnya. Bukan berarti tidak hebat sebelumnya. Sebelumnya udah hebat, udah bagus, tapi paling tidak bahwa hari ini kita harus lebih bagus lagi, kita harus lebih hebat lagi, kita harus lebih baik lagi. Nah, ini 3 hal ya yang terkait dengan pembangunan kepemudaan di Jawa Barat. Ini ada 3 apa? Pertama yang terkait dengan penyadaran. Jadi kegiatan ini diarahkan untuk memahami menyikapi perubahan lingkungan. Hari ini kita tidak boleh menafsirkan lagi era globalisasi ya, kemudian teknologi informasi, kemudian juga kita juga era keterbukaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara hari ini artinya bahwa kita juga harus merespon. Pemuda-pemuda Jawa Barat hari ini juga sudah hebat-hebat. Banyak sekali pemuda-pemuda kita yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional di berbagai bidang. Artinya bahwa hari ini ketika kita bicara tentang penyadaran bahwa pemuda Jawa Barat ini sudah memang lebih baik gitu ya. Banyak hal positif yang sudah bisa ditorehkan oleh pemuda-pemuda Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah pengembangan. Nah, ini kan bicara tentang pengembangan, ini bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang kepeloporan, bicara tentang kewirausahaan. Hari ini kita juga banyak kegiatan-kegiatan, banyak program-program yang terkait dengan pengembangan. Nanti saya juga akan jelaskan lebih lanjut ya terkait dengan ini. Tapi paling tidak bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat termasuk juga dibantu oleh pemerintah kabupaten kota dalam upaya mengembangkan pemuda di Jawa Barat, kita memang harus sudah mulai bagi peran ya. Artinya bicara kepemimpinan, bicara kepeloporan, bicara kewirausahaan, ini tidak bisa lagi disandarkan kepada sumber daya yang ada di pemerintah provinsi, sumber daya yang ada di pemerintah kabupaten kota. Kita harus sudah mulai melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan ini tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Ini adalah kegiatan membangkitkan potensi peran aktif pemuda. Dilanjut. Nah, ini jadi penyadaran pemuda ini lebih yang terkait dengan karakter ya, mental gitu ya, seperti itu. Ini kan ada religius, cerdas, kemudian sehat gitu ya. Jadi bagaimana kita menciptakan pemuda-pemuda yang masabi, baik pada sisi intelektual maupun yang terkait dengan religius, karakter gitu dan lain sebagainya. Ini yang terkait dengan penyadaran pemuda ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah, dilanjut. Nah, ini pengembangan pemuda. Tadi juga sudah saya sampaikan bicara tentang pengembangan pemuda ya. Jadi bagaimana peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pertama pendidikan politik dan demokratisasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, termasuk salah satunya adalah kepemimpinan dan pendidikan kewirausahaan. Ada ya satu hal yang menarik rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini sebagai informasi saja. Jadi kan saya ini ada beberapa kali pertemuan termasuk juga dengan kabupaten kota di provinsi juga ada yang namanya pendidikan kewirausahaan. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman pemuda ini yang sudah mulai berkecimpung, sudah menginisiasi di bidang wirausaha. Walaupun sebetulnya ini harus ada peran-peran dari pemerintah juga ya. Jadi tidak hanya bicara tentang kita mendidik ya, atau kita tidak bicara kita melatih, tapi paling tidak kita juga bisa memberikan ruang-ruang pengembangan terhadap hal-hal yang sudah dibuat atau misalkan sekarang sudah banyak sekali ya. Ada beberapa teman di seluruh kabupaten kota, mungkin juga ada salah satunya dari Purwakarta ya. Jadi dia sudah mulai mengembangkan kewirausahaan. Tapi kan mungkin juga ada hal-hal yang perlu kita dorong, misalkan pada sisi kemasan ataupun mungkin pasar dan lain sebagainya. Kemudian ini ada yang terkait dengan kepemimpinan kepeloporan. Hari ini banyak sekali pemuda-pemuda pelopor di Jawa Barat yang berkiprah di nasional, yang berprestasi di nasional. Nah, kalau kita bicara tentang pemuda pelopor, jadi rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, ini kan selalu bahwa diidentikan dengan prestasi-prestasi pemudanya.
Nah, kita selalu bahwa bicara tentang pemuda pelopor itu seolah-olah di satu kabupaten ataupun di provinsi ataupun di kabupaten kota lain yang namanya pemuda pelopor itu masih itu juga. Nah, sebetulnya kalau saya lihat potensi pemuda pelopor ini hampir di seluruh kabupaten kota ini kan banyak sekali ya. Nah, di sini kan harus ada bagi peran antara provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga nanti elemen-elemen masyarakat. Ini yang terakhir, rekan-rekan sekalian, maaf tadi terpotong ya. Yang terakhir, ini terkait dengan pemberdayaan pemuda ya. Jadi pemberdayaan pemuda ini memang harus dilaksanakan secara sistematis, ada peningkatan iman takwa, peningkatan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan pendidikan, Oke, lanjut. Kemudian peneguhan kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas jasmani, dan akhir belumnya penyelenggaraan penelitian. Satu slide lagi, dilanjut. Nah, tadi juga saya sampaikan sebelumnya. Jadi rekan-rekan sekalian, bicara tentang pembangunan kepemudaan ini juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, tapi ini harus dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara kolaborasi. Karena sesuai dengan visi Jawa Barat ya, Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Artinya bahwa persoalan pembangunan kepemudaan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi ini harus dilakukan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, termasuk masyarakat, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, bicara tentang kalau kita bicara tentang pemuda pelopor, pemuda berprestasi, pemuda apapun itu, gitu ya. Ketika kita ekspos, jadi tidak hanya pemuda-pemuda pelopor, misalkan yang berprestasi di tingkat pusat, tapi kita dorong juga pemuda-pemuda pelopor yang ada di provinsi, yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi, yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten kota, termasuk juga yang diinisiasi oleh swasta gitu ya, oleh masyarakat. Nah, sehingga kita akan melihat bahwa banyak pemuda-pemuda Jawa Barat yang hebat, banyak sekali pemuda-pemuda yang bisa dibanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Ini beberapa program milenial juga ya, yang ada di Pemprov Jabar, ada Jabar Future Leader. Nah, ini pelatihan kepemimpinan pemuda yang terlibat secara langsung. Ini se-Indonesia, jadi rekan-rekan sekalian ya, kita memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda ya, termasuk juga yang ada di luar provinsi Jawa Barat untuk mencicipi ini. Jadi teman-teman ini bisa menjadi ajudan gubernur walaupun hanya 2 minggu. Tidak, kita bisa melihat keseharian Pak Gubernur, bisa melihat kehebatan Pak Gubernur ya, bisa melihat hal-hal yang positif dari Gubernur dari mulai pagi sampai sore, termasuk juga kegiatan-kegiatan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini yang kedua ada Jabar Youth Inovasi Summit ya. Ini kegiatan kegiatan ini adalah kegiatan untuk meningkatkan pendidikan kepemudaan di Jawa Barat agar kehadiran pemuda ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jadi kami mengumpulkan pemuda untuk berdiskusi, kemudian menyampaikan gagasan-gagasannya, kemudian juga menjadi salah satu bagian untuk untuk memberikan masukan untuk penguatan dalam rangka pembangunan di Jawa Barat. Dan yang terakhir ini ada juga yang bagus. Jadi Jabar Inovasi Fellowship. Jadi mereka pemuda-pemuda ini melalui seleksi yang sangat ketat, kemudian akan mencicipi selama 4 bulan berinteraksi di seluruh perangkat daerah yang ada di Jawa Barat. Kalau yang pertama ini interaksi dengan Pak Gubernur ya selama 2 minggu. Kemudian yang kedua ini kita mengumpulkan gagasan-gagasan melalui diskusi-diskusi dengan para pemuda yang ada di Jawa Barat. Dan yang ketiga memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda yang ada di Jawa Barat ya, melalui serikat untuk berinteraksi. Nah, ini
rekan sekalian, satu slide lagi saja. Satu slide lagi yang dilanjut. Ya. Nah, ini terkait dengan judul tadi ya, memang ada beberapa kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang secara langsung bersentuhan dengan judul tadi ya, yaitu ini. Masih yang barusan, punten. Dinaikkan lagi slide-nya. Oh maaf, naik lagi, satu lagi. Nah ini, udah, ya. Terus kelebihan. Ke bawahnya satu slide lagi. Yang foto-foto ya udah. Ya ini. Nah ini. Nah sebetulnya program-program yang ada yang tadi ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan, baik yang terkait dengan peloporan, pemberdayaan, kewirausahaan dan lain sebagainya, itu juga bagian dalam rangka mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Tapi ada juga yang secara langsung ya. Ya artinya bahwa kegiatan-kegiatan ini memang judulnya terkait dengan itu. Misalkan ini tadi nih kita juga punya contoh diklat ideologi Pancasila bagi calon paskibraka ya. Nah ini juga karena memang dia terkait dengan nilai-nilai kebangsaan ya, nilai-nilai Pancasila secara langsung, ini ada diklatnya secara khusus. Kemudian juga ada pelatihan wawasan kebangsaan. Nah saya rasa rekan-rekan sekalian itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tadi bahwa kita bicara tentang pembangunan kepemudaan di Jawa Barat, sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan yang diinisiasi baik oleh pemerintah Jawa Barat, oleh pemerintah kabupaten kota maupun oleh masyarakat yang terkait dengan kepemudaan, ini sebetulnya adalah bagian dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diinisiasi baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh kabupaten kota, termasuk juga oleh masyarakat, internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin menggelora di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila akan semakin kuat di para pemuda Jawa Barat seperti itu. Kemudian internalisasi nilai-nilai Pancasila juga akan terus digaungkan oleh para pemuda Jawa Barat. Mudah-mudahan pemuda-pemuda Jawa Barat ini menjadi pemuda-pemuda Jawa Barat, pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang unggul, pemuda-pemuda yang memberikan kontribusi secara positif terhadap pembangunan, baik secara regional maupun secara nasional. Saya rasa itu saja, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, punten nih agak sedikit terganggu ya. Tapi paling tidak bahwa program-program yang diinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat, termasuk juga kabupaten kota ya, termasuk juga oleh masyarakat khususnya untuk pembangunan kepemudaan, adalah bagian dari upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda ya. Jadi ada gotong royong, ada keposeliro gitu ya, ada tanggung jawab gitu kan, dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini paling tidak mengingatkan kembali bahwa Pancasila ini hebat. Nilai-nilai pada Pancasila ini luar biasa seperti itu. Dan kalau ini digali terus, digaungkan terus, kita seperti itu, pasti pemuda-pemuda Jawa Barat, pemuda-pemuda yang ada di Purwakarta akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat dan patut dibanggakan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, Bapak Ibu sekalian. Punten saya juga tidak bisa menyapa satu persatu nih. Sesungguhnya saya ingin hadir di sana bertemu dengan rekan-rekan pemuda di Purwakarta, tapi nanti next lah satu waktu saya juga akan hadir di Purwakarta untuk sharing informasi terkait dengan pembangunan kepemudaan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi mengenai yang telah disampaikan oleh narasumber yang pertama, Bapak Dr. Andes Asep Sukmana, MSI, telah disampaikan dengan tema pembangunan kepemudaan di Jawa Barat dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dalam menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia maju.
Kita kasih aplaus dulu untuk Bapak sang pemateri ya. Terima kasih Pak Sep. Sebelumnya telah saya sampaikan, jadi nanti ada sesi tanya jawab. Bagaimana Pak narasumber? Kurang lebih kalau ada 3 pertanyaan bisa. Lanjut aja langsung pertanyaan Pak. Oh baik, terima kasih. Ya. Nanti kami persilakan 3 orang penanya aja ya Pak Kabid. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi ini. Nanti yang akan mengajukan pertanyaan berdiri, sebutkan namanya dan asal dari mana, apakah perguruan tingginya atau dari sekolah mananya. Kami persilakan 3 orang pertanyaan aja. Silakan. Mangga. Mohon panitia dikasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, juga Bapak Kadis yang sudah mempersilahkan saya. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Muhammad Trihandi. Saya dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kali ini saya baru mau ke semester 3. Terkait dengan apa yang saya tangkap, bila tidak salah tadi bahwa salah satu program pembinaan pemuda di Jawa Barat itu salah satunya adalah pendidikan politik dan juga demokratisasi. Kebetulan saya punya platform yang memang baru saya bentuk di tahun 2021, namanya Mudaisme Institute. Itu bergerak dalam pembinaan kapasitas pemuda di bidang ilmu politik begitu. Tetapi yang menjadi kendala bagi saya adalah bahwa saya belum menemukan role model menjalankan pendidikan politik bagi anak muda ini seperti apa baiknya begitu. Itu pertama, role model terkait dengan apa yang menjadi acuan atau patokan. Karena selama ini yang saya angkat dalam Mudaisme Institute itu hanyalah berupa materi kuliah yang saya tempuh di perkuliahan, kemudian saya share kembali kepada anak muda begitu. Sehingga biar semua kesempatan punya. Apa? Ya? Institut apa namanya? Mudaisme Institute. Mudaisme Institute. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa ada isu khusus ataupun istilahnya tujuan khusus yang ingin dicapai oleh Dispora Jabar terkait dengan pendidikan politik dan juga demokratisasi gitu, agar supaya platform yang saya buat ini sekiranya bisa sinergis dengan apa yang akan dibangun oleh pemuda Jawa Barat, khususnya oleh Dispora Jabar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak narasumber, mau langsung dijawab atau ya Pak? Dengan pertanyaan lain? Oh, mangga silakan pertanyaan berikutnya. Sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya yang singkat, padat dan jelas ya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sufa Zakia sebagai pengurus POMPA Angkatan 10. Izin bertanya, kilas balik nih pada tahun 2020 dunia sosial media tuh sempat digemparkan dengan satu video di mana Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang mempertanyakan sumbangsih apa yang telah disumbangkan oleh para generasi muda atau milenial bagi bangsa dan negara selain hanya berdemo. Nah, pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau itu sempat mengundang banyak kontroversi, khususnya bagi kita para generasi milenial. Pertanyaan saya di sini, sebagai generasi milenial tuh kita harus mengambil tindakan seperti apa? Kita harus mengambil tindakan seperti apa dalam permasalahan yang terkait pada nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, di mana saat terjadi penolakan atau aksi protes terhadap hal yang dianggap tidak membela rakyat itu, kita malah dianggap sebagai sekelompok masyarakat yang tidak nasionalis, sekelompok masyarakat yang tidak bela negara. Nah, itu gimana? Sekian. Ya. Siapa namanya? Satu lagi. Sofa. Pertanyaan ketiga. Silakan Pak. Udah? Baik. Ya, Mak.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Saya Emal Syahid Mubarok dari Forum OSIS MPK Purwakarta. Begini Pak, pada saat ini itu sedang di istilahnya kondisi masyarakat sekarang itu lagi viral tentang isu-isu ataupun konteks yang memang hal statement seseorang ataupun kelompok orang ini adalah konteksnya itu kontroversi, kemudian provokasi, dan juga tentang intoleransi yang ada di tengah masyarakat ini Pak. Nah, melihat dari kondisi yang isu-isu yang beredar saat ini adalah tentang bagaimana masyarakat ini sebetulnya istilahnya tuh digaungkan untuk masyarakat Indonesia ini dengan konten-konten ataupun isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat Indonesia begitu Pak. Nah, melihat dari kondisi ini, apakah menurut Bapak perlu adanya pembaharuan ataupun istilahnya ilmu-ilmu yang baru untuk bisa memahami dan juga memaknai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat Pak? Karena memang isu-isu ataupun konten-konten yang banyak beredar saat ini adalah justru bukan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia, tetapi malah mempercah belahkan masyarakat Indonesia sendiri begitu Pak. Semoga dapat dipahami pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan close untuk 3 orang penanya. Iya Pak. Mungkin untuk dari 3 pertanyaan ini bisa langsung saja dijawab oleh Bapak narasumber secara komprehensif. Mangga, kami persilakan. Pak moderator, ini pertanyaannya susah-susah. Nah, anak sekarang itu hebat-hebat Pak dibanding yang angkatan saya ya, yang sudah kolonial seperti ini. Satu, nih, saya akan dari bawah dulu. Kang Muhammad Jahid Mubarok ya. Muhammad Jahid Mubarok ya. Yang ketiga barusan. Iya, betul Pak. Betul ya gitu ya. Ini menurut saya juga, ini bukan hanya persoalan yang ada di kepemudaan, saya rasa juga ini menjadi isu-isu nasional ya. Bagaimanapun hari ini kita melihat konten-konten negatif, provokatif gitu ya, seperti itu, radikal gitu, mengadu domba seperti itu. Apalagi kan terkait dengan media sosial ini kita tidak bisa menutup diri gitu, karena ini kan ya orang kan bebas seperti itu. Walaupun hari ini kan kita dibatasi oleh undang-undang ITE. Nah, cara melawannya, ya ini kan tugas kita Pak. Ya, Kang Mujahid, tugas kita sekarang untuk memunculkan konten-konten positif, ya. Isu-isu positif kan seperti itu. Karena kalau sekarang kita ketika ada isu-isu atau statement negatif yang provokatif, adu domba dan yang lain sebagainya, ya tidak bisa dilawan dengan itu lagi gitu. Karena ini juga akan tidak akan selesai dengan itu. Nah, tugas kita selaku pemuda, apalagi ini kan pemuda-pemuda hebat lah yang kumpul di sini, ya paling tidak ya kita berupaya untuk memunculkan statement-statement positif, statement-statement yang bisa tidak memanaskan suasana, gitu. Statement-statement yang bisa memberikan pelajaran, memberikan pembelajaran baik kepada kaum muda apapun kepada kita semua. Saya rasa dengan pola-pola seperti itu ya kita agak susah ya memang kalau ingin menyelesaikan langsung gitu. Ya artinya ketika kita bicara hal-hal yang terkait dengan statement adu domba, statement provokatif dan lain sebagainya, ya kita ya ini tadi bahwa kita tidak usah melawan lagi dengan hal yang sama. Gitu. Artinya kita juga harus memberikan sebuah pembelajaran kepada mereka bahwa itu tidak baik, makanya kita munculkan statement-statement yang positif. Itu dari kitanya ya. Itu yang pertama. Kemudian ini yang menarik juga yang kedua nih. Yang tadi itu dari siapa ya? Ada siapa ya?
namanya yang perempuan? Dek? Sopi, Pak. Sopi. Ya? Sopi. Sopa dari pengurus pompa ya. Gitu kan hari. Pompa. Jadi kalau pemuda katanya jangan demo aja, tapi harus memberikan kontribusi yang nyata. Itu kan dari siapa ya? Ya saya, tapi gini, saya tidak dalam konteks tidak dalam konteks untuk yang tadinya dari siapapun itu. Tapi yang penting gini, kan hari ini sebagaimana tadi saya sampaikan, banyak sekali hal yang positif yang dibuat oleh pemuda. Cuman kan persoalannya ini media komunikasi dan media sosialisasinya gitu. Jadi seolah-olah ketika kita bicara pemuda, ketika kita bicara mahasiswa, seolah-olah yang munculnya kan demo-demo aja gitu. Tapi kan di luar itu seperti itu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, banyak sekali pemuda-pemuda yang berprestasi, banyak sekali gagasan-gagasan yang memang luar biasa hebat dari pemuda gitu, seperti itu. Artinya bahwa itu juga menunjukkan bahwa pemuda ini tidak hanya bicara pada sisi yang tadi disampaikan gitu ya, mengkritik saja, tapi juga ada aksi-aksi nyata yang bisa dibuat oleh pemuda gitu. Coba sekarang kalau kita lihat data ya, ratusan mungkin ribuan yang sudah diperbuat oleh pemuda, oleh mahasiswa gitu. Yang ini juga sebetulnya merupakan bagian dari prestasi gitu, bagian dari upaya positif, bagian dari untuk memberikan sebuah kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Kalau kita lihat sekarang ya, ini kan banyak sekali. Ya tadi salah satunya misalkan ada pemuda pelopor di bidangnya masing-masing, ada pendidikan, sosial, ekonomi. Kemudian ada juga yang bergerak pemuda-pemuda yang juara wirausaha, atau kemudian pemuda-pemuda yang berprestasi di tingkat internasional, mahasiswa yang berprestasi di internasional. Artinya tidak hanya sebatas itu gitu, tidak hanya sebatas kritik dan demo di lapangan, tapi banyak sekali aksi-aksi nyata. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mensosialisasikan, mengkomunikasikan aksi-aksi nyata, prestasi-prestasi nyata yang sudah diperbuat oleh para pemuda maupun mahasiswa. Saya rasa seperti itu ya gitu. Kalau pertanyaannya apa sih yang sudah diperbuat, banyak sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan, tinggal bagaimana kita menjelaskan gitu. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan apa yang sudah kita perbuat. Kalau sekarang image-nya hanya demo, image-nya hanya kritik, biarkan itu image itu. Nah, makanya lawannya adalah dengan aksi nyata. Lawannya adalah dengan program-program nyata. Lawannya adalah dengan prestasi-prestasi yang sudah dihadirkan oleh para pemuda, prestasi-prestasi yang sudah dihadirkan oleh para mahasiswa. Saya rasa hari ini kan ribuan mungkinlah prestasi itu sudah sangat banyak. Ya, dari pemuda maupun dari mahasiswa. Nah itu, jadi pemuda jangan hanya demo, hanya kritik gitu ya, seperti itu. Nah sebetulnya kita tinggal memberikan info saja. Banyak loh yang sudah kami perbuat, banyak prestasi-prestasi dari kami. Nah itu, nah seperti itu kan. Nah ini, jadi mungkin ini juga harus banyak peran ya, dari peran pemerintah, peran dari media, peran dari kita sendiri seperti itu. Bagaimana sekarang kita mengkomunikasikan, bagaimana sekarang kita menelisik. Bagaimana kita beritahu kepada masyarakat banyak sekali prestasi-prestasi, banyak sekali gagasan-gagasan, banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah diperbuat oleh pemuda maupun mahasiswa yang ada di Jawa Barat. Saya rasa itu ya. Jadi ini tinggal sekarang bagaimana kita mengkomunikasikan saja, memberikan informasi kepada masyarakat. Ini loh prestasi pemuda yang ada di Purwakarta. Ini loh prestasi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Purwakarta. Cara seperti itu. Nah itu tugas kita. Makanya tadi saya sampaikan salah satu persoalan mendasar ketika kita bicara kepemudaan, pembangunan kepemudaan di Jawa Barat termasuk di Purwakarta adalah bagaimana membangun citra positif di pemuda termasuk di dalamnya mahasiswa. Nah gitu. Kan tadi seolah-olah dicitrakan seperti itu ya pemuda itu. Padahal sebetulnya tidak seperti itu gitu. Itu hanya kritik saja, tapi di luar kritik itu bahwa kita juga sudah berbuat. Kita sudah berprestasi, gitu ya, seperti itu. Itu seperti itu. Terima kasih ya. Nah ini yang agak susah nih. Dari Kang Muhammad Prihadi ya, Mudaisme apa Institut ya, Kang Muhammad ya, dari UI. Ya. Nah ini. Jadi role model dan tujuan khusus dari dari pendidikan politik dan demokratisasinya ini gini.
Kan mungkin pendidikan politik yang bagus, yang benar, demokratisasi juga seperti itu. Jadi artinya bahwa kita juga harus memberikan ruang-ruang secara bebas, selama itu positif ya. Jadi bebasnya bukan bebas tidak terkendali. Ruang-ruang bebas kepada para pemuda, ruang-ruang bebas kepada para mahasiswa, ya, agar mereka juga bisa memberikan gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikirannya, gitu ya, dalam rangka membangun bangsa. Seperti itu. Jadi ya tujuannya seperti itu. Bahwa ketika kita bicara tentang program-program kepemudaan yang ada di Jawa Barat termasuk juga di kabupaten kota, sebetulnya kita itu ingin memberikan ruang, walaupun kan tidak semua diberikan ruang itu karena keterbatasan. Tapi paling tidak bahwa dalam rangka demokratisasi, dalam rangka pembangunan politik, nah ruang-ruang itu kami berikan kepada mahasiswa maupun kepada para pemuda yang ada di Jawa Barat termasuk juga di kabupaten kota. Nah ya, jadi tujuannya seperti itu. Kami ingin memberikan ruang sebebas-bebasnya selama itu positif, baik kepada pemuda, kepada mahasiswa, kepada siapapun itu. Yang penting bahwa ruang-ruang itu digunakan secara positif untuk pembangunan, ya, baik di provinsi, kabupaten, kota, ya termasuk juga pembangunan nasional. Jadi kalau kita bicara tentang Purwakarta, tidak hanya untuk Purwakarta, bisa juga ini bisa berdampak kepada Jawa Barat, bisa juga berdampak kepada nasional. Cara seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bagian dari awal untuk untuk silaturahim. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa ketemu, bisa diskusi secara langsung, dan mudah-mudahan juga nanti ada waktu lah untuk silaturahim. Tapi paling tidak ini sebagai informasi-informasi awal saja. Jadi program-program yang diinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat, program-program yang disinergikan dengan kabupaten kota, program-program yang disinergikan dan berkolaborasi dengan masyarakat, ini adalah dalam rangka upaya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda termasuk juga kepada mahasiswa. Karena seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini harus kita ingat lagi, gitu. Seperti itu. Jadi kalau program-program yang sudah baik itu sebetulnya dalam rangka itu, membangun kebersamaan, seliro, ya gitu ya. Kemudian juga kita juga saling menghargai antar umat beragama, kan itu seperti itu. Ya, saya yakin ini juga diajarkan lah ya, baik di perkuliahan ataupun di kegiatan-kegiatan yang selalu diadakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kabupaten. Saya rasa itu mungkin Pak Moderator, rekan-rekan sekalian. Nanti mudah-mudahan kita punya waktu lebih banyak lagi untuk sharing informasi. Jadi bagi saya juga ini sebagai sebuah pembelajaran lah, sama saja ya. Tapi karena memang teman-teman ini lebih hebat, luar biasa, baik terkait dengan intelektual maupun dengan kehebatan-kehebatan lainnya termasuk juga di teknologi informasi. Hari ini kita juga tidak bisa menafsirkan lagi ya, memang eranya era teknologi informasi. Makanya tadi suka ada berseliweran nih, kebebasan-kebebasan itu kadang-kadang jadi kebablasan, ada provokatif, ada fitnah dan lain sebagainya. Itu harus dilawan, tapi dilawannya jangan seperti itu lagi, dilawannya dengan informasi-informasi yang lebih baik, dilawannya dengan informasi-informasi yang mengandung pembelajaran gitu buat masyarakat. Saya rasa kita juga sudah tahu lah semua seperti itu. Tidak untuk dilawan ya, tapi untuk diredam. Diredamnya adalah itu, bahwa kita harus berbuat lebih positif, kita harus memberikan informasi-informasi yang lebih positif, kita memberikan sebuah pembelajaran gitu ya terhadap masyarakat maupun kepada pemuda dari konten-konten yang kita upload misalkan di media sosial seperti itu, agar semuanya bisa lebih baik lagi. Itu mungkin Kang Moderator, rekan-rekan sekalian, yang mudah-mudahan ya pasti tidak akan puas, tapi paling tidak ini bagian dari silaturahim awal saja gitu. Mudah-mudahan kita juga nanti ada waktu lebih panjang untuk lebih berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Terima kasih, mangga silakan. Ya, terima kasih Bapak narasumber atas jawabannya dari 3 pertanyaan. Alhamdulillah ya, kita telah bisa melaksanakan seminar mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan terutama pemuda, dan pada kesempatan ini bahwa narasumber yang telah begitu dengan baik dan bagusnya Bapak Asep Sukmana menyampaikan materi pembangunan kepemudaan di Jawa Barat dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Demikianlah materi yang telah bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Asep atas kesempatannya bisa hadir bersama kami
kasih aplis dulu untuk sang pemateri ya. Demikian alhamdulillah pada sesi pertama ini telah disampaikan oleh beliau. Terakhir merupakan kuetos dari saya bahwa Nabi SAW bersabda, "Khairunas anfa'uhum linnas." Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang mempunyai manfaat ya, kepada yang lainnya. Pemuda kita semuanya adalah merupakan agen of change, ya, agen perubahan. Berbuatlah yang positif, yang sebaik mungkin agar kita semuanya bermanfaat di masyarakat. Igtanim khomsan qobla khomsin ya. Sawabaka qobla harumika. Sebaik mungkin waktu yang kita kesempatan ini digunakan sebelum datang hal-hal yang lainnya, yakni pada saat ini kita masa muda, sebelum datang masa tua kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin dengan ke arah yang lebih positif lagi. Demikian materi mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sesi pertama telah kita selesaikan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sesi ini saya tutup. Saya selaku moderator mohon maaf kepada jajaran panitia, pada seluruh peserta apabila banyak hal yang kurang berkenan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Cek. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah menyempatkan waktu dan juga berpartisipasi dalam kegiatan seminar